Perjuangan Ridima pun tidak sia-sia untuk mengetahui rahasia besar tentang penyebab kematian kedua orang tuanya. Dan Ridima pun lakukan ini ketika tahu kalau Isani adalah penyebab dari kematian kedua orang tuanya. Dan tahu kalau Pan sendiri telah menyembunyikan rahasia besar ini kepada dirinya. Episode kali ini pun dimulai dengan Fans yang sedang memarahi Isani. Lalu Ridima pun bertanya kepada Isani, "Kenapa kamu terkejut, Isani?" Di situ ada kamera. Kamera itu terhubung dengan ponselnya Fans. Dan Fans telah melihat semuanya tentang dirimu, Isani. Fans pun kemudian mengarahkan pistolnya kepada Isani. Ia pun berkata, "Kamu telah menghilangkan segalanya punyaku, Isani." Kemudian Fans pun mengarahkan pistol itu kepada Isani lagi, lalu berkata kembali, "Aku bisa memaafkanmu, Isani, jika kamu hanya mencoba membunuhku saja. Tapi kali ini kamu malah mau membunuh bayiku, anakku dan istriku Ridima, Isani. Aku tidak bisa memaafkanmu. Apa yang kurang dariku, Isani? Sebagai kakak aku telah mengorbankan segalanya untukmu." Kata Fans kepada Isani. Ridima pun kemudian menghentikannya. "Jangan, Fans, jangan lakukan ini. Jika kita melakukan ini semua, itu sama saja. Kita sama kayak mereka, Fans." Mendengar perkataan Ridima, Isani pun berkata, "Wow, kalian memang memiliki banyak cinta di antara kalian ya. Lalu kenapa Kak Fans menyembunyikan rahasia besar kepada Ridima? Kenapa kakak tidak memberitahu Ridima tentang kematian kedua orang tuanya? Mengapa kamu berbohong tentang kematian ayah Kabir?" Membuat Fans pun terdiam. Ridima pun bertanya, "Cerita palsu apa, Fans?" Isani mengatakan lagi, "Katakan padanya, Kak. Katakan pada Ridima bahwa orang tua Ridima telah meninggal oleh mobil yang aku kendarai. Dan Kak Fans sendiri telah menghabiskan 4 tahun di penjara anak-anak demi cintanya kepadaku." Ridima pun menatap Fans. Isani bertanya kepada Ridima, apa yang akan Ridima lakukan kepada Fans? Apakah Ridima akan menghukum Fans sekarang karena dia telah menipu Ridima dan telah berbohong kepadanya? Ridima kemudian meneteskan air matanya dan terlihat Fans juga menangis. Ridima pun kemudian menatap Fans. Ia mengatakan, "Isani, mungkin ini yang membuatku berbeda denganmu. Mungkin kamu menyebutnya Kak Fansmu ini curang. Tapi bagiku, ini adalah pengorbanan yang besar yang Fans lakukan untuk saudara perempuannya. Terima kasih, Isani, karena kamu telah memberitahuku hari ini. Dan aku tahu, dan hari ini aku lebih menghormati Fans." Kemudian Ridima menghampiri Fans. Fans pun berkata, "Ridima, maafkan aku, Ridima. Bagaimana aku harus minta maaf padamu, Ridima?" Kata Fans kepada Ridima. Ridima pun berkata, "Tidak apa-apa, Fans. Aku bangga padamu kok." Sambil Ridima pun memeluknya. Lalu Fans berkata kepada Isani, "Isani, aku mungkin hari ini melepaskanmu karena Ridima. Tapi mulai saat ini jangan pernah lagi panggil aku sebagai kakakmu," kata Fans dengan marahnya kepada Isani. Fans dan Ridima pun kembali ke kamar mereka. Sementara di dalam kamar mereka ada petasan yang hendak meleduk. Kemudian Fans pun meminta maaf kepada Ridima. Ridima berkata, "Tidak, Fans, aku sekarang tahu kalau kamu pergi ke rumah tahanan remaja, itu semua karena Isani. Dan mulai saat ini aku sangat mencintai dan menghormatimu, Fans. Mungkin beberapa orang di dunia ini yang mau bertanggung jawab atas kesalahan orang lain. Dan salah satunya itu adalah kamu, Fans. Haruskah aku mengatakan sesuatu?" Lalu Ridima pun memberitahu kepada Fans dengan memberinya kejutan bahwa bayi mereka di dalam perutnya Ridima. Sambil Ridima berkata bahwa bayi mereka masih hidup. Fans pun dengan senang hati menangis dan bertanya, "Apa?" Ridima bilang, "Maaf, Fans, aku harus berbohong padamu, tapi ini semua terjadi karena aku tidak bisa memberitahumu dalam keadaan segenting ini, Fans." Fans pun mengatakan, "Katakan lagi, Ridima." "Iya, Fans, kamu akan menjadi ayah." Lalu Fans pun memeluk Ridima dengan bahagianya. Dan mereka pun menangis karena bahagia sambil berterima kasih kepada Ridima.
Pans Ridima pun kembali duduk, lalu Pans berkata kepada Ridima seraya mohon maaf. Ridima, maafkan aku ya, selama ini aku selalu kasar padamu dan tidak pernah bicara baik dengan kamu. Tetapi kemarin aku merasakan seperti menjadi seorang ayah untuk pertama kalinya, dan aku rasa aku memiliki ikatan batin dengan bayi kita, Ridima. Aku ingin memberitahukanmu tentang hal yang bahagia ini. Sudah, Pans, kita sekarang sudah bersama, sahut Ridima. Pans pun berkata lagi, ya Ridima, mulai sekarang aku akan selalu ada bersamamu, dan aku ingin membuat kenangan indah selalu bersamamu, Ridima. Ridima berkata, wow, itu bukan ide yang buruk, Pans. Tentu kita akan segera membuat kenangan yang indah. Tunggu dulu ya, jawab Pans kepada Ridima. Pans pun kemudian membawakan selempang dan menunjukkannya kepada Ridima yang bertuliskan Mom to be dan Dad to be, lalu memberikannya kepada Ridima. Apakah kamu bahagia, Ridima? Lihat, ini cocok untukmu. Dan sekarang kita akan menjadi keluarga yang lengkap. Kita akan mengambil foto ya. Lalu mintanya untuk berpose, kemudian mengangkat Ridima dalam pelukannya sambil menghitung mundur waktu untuk berfoto ria. Dan saat menghitung mundur, 5, 4, 3, 2, 1, door. Ternyata petasan itu meleduk dan semua orang yang ada di keluarga itu pun mendengarnya. Dadi dan semua orang pun segera datang ke kamar Pans. Mereka pun bertanya kepada Pans dan Ridima apa yang terjadi. Pans dan Ridima pun keluar dari kamarnya dan mengingat ketika ia membuang petasan itu dari kolong tempat tidurnya. Saat mengambil foto bersama dengan Ridima, suara bip terdengar, lalu Pans segera memeriksanya. Pans pun kaget melihat petasan itu dipasang di bawah tempat tidur. Ridima berteriak, jangan Pans, tinggalkan, nanti kita meleduk. Tetapi Pans segera mengambil petasan itu, lalu membuangnya dan melemparkannya. Petasan itu pun meleduk. Kemudian Ridima pun berteriak, Pans. Lagi panik-paniknya Ridima, Pans pun tiba di belakangnya, lalu memeluk Ridima dan berkata, sekarang kita aman, Ridima. Kilas balik berakhir. Pans pun mengatakan kalau geser yang meledak karena terlalu panas. Ya, itu baguslah, kata Dadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada kalian berdua. Iya, Nek, kita baik-baik saja. Dan kebetulan di kamar mandi nggak ada orang kok. Pans dan Ridima berpikir jika Isani yang telah melakukannya. Tetapi Ridima berkata kalau Isani tidak mungkin menyakiti kakaknya sendiri. Lalu menyampaikan rencana besarnya kepada Ridima dan akan memainkan pertandingan besar selama 72 jam. Dan setelah itu semuanya akan baik-baik saja.